Perkenalkan, nama saya Rangga Bagas Saputro, NIM 119 dari Gedung 1 Angkatan 23. Di sini kita akan menganalisa struktur dari gedung perkantoran 4 lantai dan 3 bentang. Dengan tiap bentang berjarak 5 meter dan tiap lantai berjarak 3,5 meter. Untuk balok dan kolom menggunakan beton bertulang. Untuk dimensi balok yaitu 30 kali 50 cm, dimensi kolom 40 kali 40 cm, plat lantai 12 cm, material FC 25 MPa, FY 400 MPa, ban hidup 2,5 kN per meter kubik, ban mati hitung dari berat sendiri dan plat lantai. Data lain silahkan ditentukan sendiri. Di sini kita memakai modulus elastis beton EC 4700 akar FC MPa, berat jenis baja 78,5 kN per meter, selimut beton menggunakan 40 mm, mutu baja tulangan longitudinal BJTD 40, FY 400 MPa, FU 570 MPa. Untuk mutu baja tulangan geser BJTP 24, FY 240 MPa, FU 390 MPa. Dan BJ beton 2400 kilo per meter kubik. Di sini kita menggunakan dua kombinasi beban yaitu 1,2D plus 1,6 L dan 1,4 D. Oke, yang pertama kita buka SAP 2000, kita file new model. Kita menggunakan satuan KGF M Celsius, terus 3D frame. Di sini kita akan membuat 4 lantai dengan 3 bentang. Untuk number of stories ini adalah Z, X dan Y ini adalah bentang. X bagian kiri kanan dan Y itu bagian depan dan belakang. Untuk jarak tiap lantai 3,5. Untuk jarak tiap bentang adalah 5 meter. Klik OK. Oke, jika sudah keluar seperti ini, yang langkah pertama yang kita lakukan adalah mengganti tumpuannya, yaitu kita ganti menjadi tumpuan speed. Caranya adalah kita select semua tumpuan, ke assign, join, terus ini kita ganti ke speed, terus apply, terus klik OK. Kita cek, jika sudah semua maka kita ke define material. Caranya yaitu ke define material, terus add, kita pakai 4000 PSI, add copy material. Di sini kita akan memasukkan data beton 25 dengan satuan unit KGF M Celsius, baik per unit volumenya itu adalah 2400. Kita ganti Newton MMC. Untuk modulus elastis kita cek modulus elastis 4700 akar FC, FC 25 akar 25 dan 5 berarti 4700 dikali 5. Kemudian untuk FC nya sendiri adalah 25. Terus kita klik oke. Kemudian kita add new material untuk memasukkan BJTP dan BJTD ke rebar, terus ke user, klik OK. Kita akan masukkan BJTD 40. Untuk yang pertama, untuk per unit volume adalah 7. Oh ya, kita akan mengganti satuannya menggunakan kilonewton meter Celsius, yaitu 78,5. Kemudian kita ganti ke Newton MMC. Untuk modus elastisitas yaitu 200.000. Untuk FY dan FU sesuai di soal yaitu 400 dan 570. Ini 400, di sini 570, samakan 400 dan 570. Jika sudah maka oke.
BJTD 40 sudah masuk, terus kita masukkan BJTP, add copy material, kita ganti BJTP 24, BJTP 24. Kemudian kita hanya mengganti FB dan FU karena satuan volumenya udah sesuai dan modulus elastisitas sama dengan BJTD. Untuk FB-nya kita ganti menjadi 240, 240 dan FU 390. Klik OK. Beton sudah masuk, BJTD 40 masuk, BJTP 24 masuk. Klik OK. Kemudian kita akan memasukkan data kolom dan balok. Yang pertama yaitu dengan define section property, frame property, kemudian add new property. Di sini menggunakan concrete rectangular. Kita akan memasukkan balok terlebih dahulu. Ukuran baloknya menggunakan ukuran 30 kali 50, 30 kali 50, yaitu kita 0,3 dan 0,5. T ini adalah tinggi, berarti tingginya itu 0,5 dan lebarnya 0,3. Untuk materialnya kita menggunakan beton 25. Terus ke concrete, karena ini balok maka menggunakan beam. Terus ini menggunakan BJTP 24. Untuk ketebalan selimut adalah 0,04 meter atau 4 cm atau 40 mm, dan klik OK. Di sini kita menggunakan warna, biar gampang kita menggunakan warna biru muda untuk balok. Terus klik OK. Untuk balok sudah masuk, kita masukkan kolom dengan add copy property. Kita namakan kolom 40 kali 40 dengan tinggi 0,4, lebar 0,4, material beton 25, terus concrete. Karena kolom kita ganti dengan kolom. Untuk ini sudah sesuai JTP 24, klik OK. Balok masuk, kolom masuk, terus klik OK. Kemudian kita akan memasukkan kolom dan balok dalam gambar. Caranya yaitu kita akan memasukkan balok terlebih dahulu. Kita select satu persatu tiap balok. Ini harus teliti ya teman-teman agar tidak terjadi kesalahan data. Oke, untuk balok kita select semua. Select, pilih bagian balok. Kemudian ke assign frame section. Kita pilih balok, terus apply. Oke. Jika balok sudah, maka kita masukkan kolom. Caranya yaitu kita select semua kolomnya. Select semua kolom. Jika sudah, maka ke assign frame section, pilih kolom, apply, terus oke. Oke, ke
kita sudah memasukkan semua kolom dan balok. Biar melihat gambarnya mudah, kita klik centang, general option, section. Di sini warna akan berbeda antara balok dan kolom. Itu untuk memudahkan kita antara membedakan kolom dan balok. Oke, kolom dan balok sudah masuk semua. Atau kita gunakan extrude. Oke, sudah sesuai semua. Kemudian kita akan penambahan beban. Caranya ke define, terus load pattern, untuk date 1 dan kita ganti live, beban mati dan beban hidup, add new load pattern, terus oke. Kemudian kita akan memasukkan beban di setiap plat lantai. Oke, kita select, kita akan memasukkan beban plat lantai terlebih dahulu, kemudian kita akan memasukkan beban plat atap. Kita select semua plat lantai. Kemudian sign, terus frame load, distribute. Untuk beban mati di plat lantai, di sini saya sudah menghitung untuk beban mati plat lantai. Beban mati menggunakan 1057,5 kilo per meter. Angka 2,5 ini didapat dari jarak memakai metode amplop. 2,5 adalah ketinggian dari segitiga. Maka dari itu kita masukkan sini 2,5 dan 5. Kok kira belum? Sini kita memasukkan 2,5 dan 5, kemudian absolute. Kita gunakan absolute distance E dan A. 2,5, di sini 5. Karena segitiga, beban di jarak 2,5 itu adalah 1057,5. Jangan lupa di absolute distance from NI, kemudian replace exiting loads, kemudian apply. Terus oke. Oh, ini beban belum muncul, kita matikan extrude-nya. Nanti kita ke standar dan oke. Oke, beban sudah masuk. Untuk oke guys, untuk menggunakan metode amplop, di sini saya sudah menggambar untuk bagian tengah ini karena menumpuk dua beban, dua segitiga ini ya teman-teman, biar mudah menganalisa. Maka untuk bagian tengah ini kita menggunakan beban double. Untuk caranya yaitu di sini kita select bagian tengah. Untuk ini lantai pertama, maka kita select. Ini untuk lantai, untuk atap. Atap kita turunkan bagian bawah, kita select,
kemudian eh, assign frame load distribute beban mati ke add to accepting, yaitu menambahkan beban. Apply, kemudian oke. Untuk bagian atas, karena tadi kepencet, kita select side frame to load, frame load distribute, kita reset dan apply. Oke, sudah menghilang. Kemudian kita mengisi beban yang di atap. Caranya kita select bagian atap. Oke, bagian atap. Oh, bagian atap kita belum masukkan kolom dan balok. Oh, ini bagian bawah. Kita cancel. Kita cari bagian atapnya. Kita ataskan lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Ini bagian atap. Kita select semua. Oke, sudah sesuai bagian atap. Terus assign frame load distribute. Untuk beban matinya untuk bagian atap yaitu beban mati atap menggunakan 960 kilo. Maka kita masukkan di sini absolute stand, terus 2,5 5 meter. Di sini 960. Wah, sudah sesuai 960. Terus apply. Oke. Karena kita sudah masukkan, maka kita masukkan beban di bagian tengah. Itu kita select bagian tengah. Terus assign frame load distribute. Kita klik add to exciting load. Terus apply. Oke. Di sini tuh beban di bagian tengah itu lebih besar daripada beban di daerah pinggir-pinggir. Oke, sudah sesuai 960 1820. Jika sudah, maka kita akan memasukkan beban hidup. Untuk beban hidup sendiri bagian lantai menggunakan sama seperti tadi, cuman kita menggantikan bebannya yaitu 625 kilo untuk bagian beban hidup lantai. Untuk beban hidup atap 250 kilo. Kita mulai lagi langkah yang tadi, kita select lantai pertama, kita select semua. Kita akan memasukkan beban hidup plat lantai. Assign frame load distribute, kita ganti ke live, replace absolute. Sini beban hidup plat lantai 625 kilo. 625. Terus apply. Jika sudah masuk 625, kita masukkan bagian tengah. Caranya yaitu kita select semua bagian tengah. Ya, kita select semua bagian tengah. Terus ke sign
frame load, distribute. Untuk bagian tengah kita add to ascending load, apply. Kemudian kemudian kita akan memasukkan beban hidup plat atap. Caranya seperti tadi, kita select semua, terus assign frame load, distribute. Kemudian beban hidup plat atap yaitu 250 kilo, kita masukkan 250 kilo. Jangan lupa replace setting load, apply. Kemudian kita masukkan beban bagian tengah plat atap, kita select semua, assign frame load, distribute, add to setting load, itu menambahkan, apply. Terus beban hidup dan mati sudah masuk semua, plat atap, plat lantai sudah masuk semua. Kemudian kita ke pencampuran beban atau combo, yaitu caranya define, terus load combination, define, load combination, add new combo. Di sini kita menggunakan 1,2 D ditambah 1, L sesuai di soal yang kita tentukan, 1,2 D dan 1,6 L, yaitu dead 1,2 N dan untuk left 1,6. Kemudian yang kedua menggunakan 1,4 D dead 1,4 N, kemudian 1,2 D dan 1,4. 1,2 D plus 1,6 L sudah masuk, 1,4 D sudah masuk, terus klik OK. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita akan ke desain, kita run dulu teman-teman. Di sini untuk modalnya kita run atau do not run, kemudian run now. Kita save. Di sini UAS Rangga Bagas. Kemudian klik save. Sini loading. Kita tunggu sebentar. Jadi ini untuk lanjutan hasil dari pembebanan. Untuk biar kita mudah melihat hasil dari pembebanan, kita gunakan desain, concrete frame design, start design. Kita tunggu. Di sini menunjukkan warna orange, yang berarti masih aman dan masih dalam batas-batas pembebanan. Sekian dari saya, Rangga Bagas Saputro. Sekian dan terima kasih.